berhubungan dengan ketika mandiin gitu. Sekarang suatu ketika ada tetangga meninggal itu kan, dia butuh dimandikan. Terus kemudian ada anaknya yang mau memandikan, tapi dia menangis sungguh sangat sedih begitu. Terus kemudian sama yang dianggap dituakan di situ itu dilarang. Kamu kalau masih sangat sedih nggak boleh megang jenazah. Kalau bahkan nggak boleh menangisi sampai berlarut-larut ketika nanti sampai pemakaman dan sebagainya gitu. Itu bagaimana? Nangis itu tidak dilarang sih sebetulnya. Persis Rasulullah ketika menangis putranya Ibrahim itu nangis, dan itu wajar. Yang tidak boleh itu niyah. Niyah itu nangis sampai meratapi ya, meratap. Berlebihan dah sampai ada yang nyobek baju, rambut di kayak gitu. Itu berlebihan. Kalau hanya sekedar nangis itu Rasulullah itu nangis. Karena mata itu punya hak untuk mengeluarkan. Sedih itu manusiawi. Tapi yang tidak boleh itu niyah, meratapi itu yang dilarang. Dan kemudian terbatas, dibatasi. Berkabung itu, sedih ditinggal itu hanya 3 hari. Jadi selebihnya tidak boleh terus meratapi itu. Makanya nanti takziah itu disunnahkan hanya 3 hari. Jadi kalau kita tidak sempat hari pertama, hari H, itu masih ada kesunahan hari kedua dan hari ketiga. Setelah hari ketiga tidak boleh takziah. Bikin sedih. Bikin panjang sedihnya gitu. Litulil hazan, tulul hazan, yang membuat nanti ahli waris itu panjang sedihnya. Apalagi kita takziah di hari keempat atau di hari ke-10, itu cerita lagi kebaikan dia. Teman saya loh baik banget dari dulu tuh. Itu terungkit lagi, sedih lagi. Kata takziah itu hanya 3 hari, berbanding lurus dengan ahli waris itu hanya boleh hazan itu bersedih itu 3 hari. Selebihnya harus bukan seneng atas ditinggal, tapi mencoba bersikap berekspresi yang tidak sedih. Bahasa gini, yang kalau ada pertanyaan kan katanya ada dalil yang jenazah itu disiksa di alam sana itu bibuka ya ahlihi, karena ditangisi. Itu. Ditangisinya yang tadi tangisan niyah itu bukan tangisan biasa. Kalau hanya sedih keluar air mata masih diperboleh. Nah, termasuk alasan kenapa perempuan itu dilarang untuk ke pemakaman. Termasuk mengantar jenazah ke pemakaman, karena perempuan itu bahasanya bukan cengeng ya, sangat mudah sensitif, mudah nangis, mudah sedih. Itu makanya dianjurkan, bahkan dilarang untuk ikut ke pemakaman. Bahkan ada satu hadis Rasulullah itu, Allah melaknat perempuan yang suka ziarah kubur gitu. Coba bayangkan. Ziarah itu nggak boleh karena dia mudah sedih tadi. Mungkin sering, bahasanya itu sering. Tapi kalau sesekali itu ada yang mengatakan nggak apa-apa. Tapi kalau termasuk mengiring ke pemakaman itu, perempuan itu dilarang dah, nggak usah. Di sini masih banyak ya yang ikut perempuan itu. Orang tuh malah terdepan ya. Alasannya itu suaminya itu orang tuanya, siapapun. Ya iyalah, orang lain nggak mungkin. Tapi itu di kampung saya tuh kalau setiap hari raya Lebaran tuh, habis sholat Id maaf-maafan kan biasa. Nah setelah sholat maaf-maafan itu tuh sekampung itu ziarah semua. Jadi serentak itu. Jadi serentak satu hari itu semua itu satu kampung ke kuburan semua. Nah tanggapan Ustadz gimana tuh? Kan kita di kuburan ketemu sama tetangga yang belum ketemu di rumah itu kan, ketemu di jalan. Gitu kan.
Itu gimana itu Said? Kalau di Rame-rame lagi itu kan? kalau di sini itu sebelum puasa ya, nyadran itu. Ya, belum mas. Jadi di sini itu sebelum bulan Ramadan atau mendekati bulan Ramadan, berapa hari sebelum Ramadan itu ada nyadran. Nyadran itu ziarah. Ziarah itu. Yang ekstrim lagi ada habis sholat id ke kuburan itu ada yang bawa petasan. Wih. Ada. Bunyikan petasan di atas kuburan, coba bayangkan. Alasannya dia dulu suka Main petasan. Ya. Jadi mengirim sesuatu yang disukai waktu ia hidup. Wah, Itu gimana? itu ekstrim banget. Itu tentu bukan ajaran Islam. Terus yang suka pas di dunia saya suka ngerokok tuh. Dikasih rokok. Iya. Bahkan Suka main PS nggak sih? PS. Gadget Nobel. Allah alam itu dari mana itu? Itu yang pasti saya tidak menemukan di fikih-fikih gitu ya tentang ziarah. Menemukan di fikih itu kaitannya dengan jenazah diperlakukan sesuai dengan hobinya itu, termasuk kain kapan itu. Kain kapan itu bahkan tidak harus yang putih yang kayak gitu, yang harganya murah. Murah itu berapa? Cuma 10.000. Itu kainnya itu sesuai dengan dia suka kain apa gitu kalau di waktu hidupnya itu. Terbayang kan kalau itu diamalkan tuh. Sukanya pakai batik. Besok kain batik. Wah, kabel. Ini cuma ada di agama sebelah, Tat. Yang mana? Yang dipakein sesuai dengan pakaian. Oh, jas itu ya. Tapi bentuknya bukan jas. Oh, iya. Tapi bentuknya bukan kayak gitu. Tapi Kayaknya bahannya ya. Bahannya ini mah. Sesuai dengan suka kita pakai bahan apa. Tapi kain putih memang sunnahnya itu. Tapi boleh menggunakan pakaian yang ia biasa pakai waktu di dunia. Itu yang belum pernah ada yang melakukan itu. Belum ada ya. Bisa jadi lebih mahal memang. Dia sukanya itu kainnya kain batik aja dah batik. Iya. Batiknya batik yang nanti berkelas itu, jenazahnya itu bisa nanti di situnya tuh membedakan. Badai lukis. Wah, bukan cap. Lukis susu. Tapi tetap walaupun itu misalkan kainnya batik tetap dipocong kan? Ya iya. Oh tetap dipocong. Takutnya batik beneran gitu. Batik pokok ya. Oh tetap dipocong tapi. Iya, kain. Kain. Berarti warnanya nggak mesti warna putih. Nggak mesti warna putih, walaupun satu kali lagi yang putih itu nggak mesti berarti. Bagus dianjurkan. Wah. Ini artinya kan nanti kalau ternyata orang tidak punya kain putih atau ya kain apapun yang pada intinya yang menutupi tubuh si mayit itu. Kalau tidak ada pakai daun. Daun juga boleh. Daun. Bisa. Daun pisang deh. Wajongnya nanti kayak lemper. Lemper. Astaga. Boleh berarti. Ini malam loh ngobrol pocong. Mayoritas kan orang Indonesia suka hal mistis ya. 90% ya.